Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yulia Putri Pangestu dari D4 semester 1. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 100 macam istilah dalam kedokteran gigi. Jadi, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang 4 macam gigi. Yang pertama ada incisivus, caninus, premolar, dan juga molar. Yang pertama ada incisivus. Incisivus dalam istilah umumnya biasa kita sebut dengan gigi seri. Letaknya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian bagian bawah juga seperti itu. Lalu yang kedua ada caninus. Caninus merupakan gigi taring. Ini kita. Bagian bawah juga. Lalu ada premolar. Nah, premolar ini merupakan gigi geraham depan. Letaknya ada di samping caninus, ada 2. Premolar 1 sama premolar 2. Premolar 1, premolar 2. Lalu selanjutnya ada molar. Molar ini biasa kita sebut dengan gigi geram belakang. Ada 3 ya. Molar 1, molar 2, molar 3. Ada molar 1, molar 2, terus ada molar 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anterior, posterior, superior, dan juga inferior. Anterior merupakan permukaan gigi yang terletak pada bagian depan. Nah, ini bagian depan. Lalu ada posterior. Posterior merupakan permukaan gigi yang terletak pada bagian belakang. Posterior dimulai dari gigi geraham depan atau premolar sampai ke molar. Nah, kesini namanya posterior. Lalu ada superior. Superior merupakan permukaan gigi yang terletak pada bagian atas. Nah, ini. Lalu ada inferior. Inferior merupakan permukaan gigi yang terletak pada bagian bawah. Nah, lalu ada maxilla dan juga mandibula. Maxilla ini merupakan nama lain dari rahang atas. Lalu mandibula merupakan nama lain dari rahang bawah. Selanjutnya ada dextra dan juga sinistra. Nah, dextra merupakan permukaan gigi yang terletak pada bagian kanan. Lalu sinistra merupakan permukaan gigi yang terletak pada bagian kiri. Lalu ada median line dan juga horizontal line. Nah, median line ini merupakan garis hayal yang membagi incisivus 1 menjadi 2 dari atas ke bawah. Lalu ada horizontal line. Horizontal line merupakan garis hayal yang membagi antara garis punya dari rahang atas ke rahang bawah. Seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang dextra superior. Jadi dextra superior ini merupakan gigi bagian atas yang terletak pada bagian kanan. Lalu ada sinistra superior. Nah, sinistra superior ini merupakan gigi bagian atas yang terletak pada bagian sebelah kiri. Lalu ada dextra inferior. Jadi dextra inferior ini merupakan gigi bagian bawah yang terletak pada bagian kanan. Lalu ada sinistra inferior. Sinistra inferior ini merupakan gigi bagian bawah yang terletak pada bagian kiri. Lalu ada mesial. Mesial merupakan permukaan gigi yang dekat dengan median line. Lalu ada distal. Distal merupakan permukaan gigi yang jauh dari median line. Lalu ada bukal. Bukal merupakan permukaan gigi yang terletak pada yang dekat dengan pipi. Sebelah sini. Lalu ada lingual. Lingual merupakan permukaan gigi yang dekat dengan lidah. Lalu ada palatal. Palatal merupakan permukaan gigi yang menghadap ke langit-langit. Lalu ada labial. Labial merupakan permukaan gigi yang dekat dengan bibir. Lalu ada insisal. Insisal merupakan permukaan gigi yang biasanya digunakan untuk memotong makanan.
Lalu ada oklusal. Oklusal biasanya digunakan permukaan gigi yang biasanya digunakan untuk mengunyah. Lalu ada gingiva. Gingiva ini merupakan nama lain dari gusi. Lalu ada fossa. Fossa merupakan cekungan yang lebar dan dangkal pada permukaan oklusal. Lalu ada debris. Debris merupakan sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur gigi. Yang pertama ada mahkota gigi, lalu ada cervical atau leher, lalu ada akar. Nah, cervical ini merupakan pertemuan antara mahkota gigi dan juga akar. Lalu pada bagian mahkota terdapat enamel. Enamel ini merupakan lapisan terluar pada gigi yang mengandung 96% kalsium, lalu 4% bahan-bahan organik. Lalu di bawahnya merupakan dentin. Dentin ini merupakan lapisan setelah enamel yang mengandung 70% kalsium, lalu 30% bahan-bahan organik. Lalu di sini ada pulpa. Nah, pulpa ini merupakan jaringan-jaringan ikat yang biasa disebut odontoblast. Lalu ada sulcus. Sulcus merupakan ruang antara gigi dan gusi yang membentuk huruf V. Lalu ada gingiva. Nah, gingiva ini yang saya jelaskan tadi merupakan nama lain dari gusi. Lalu ada cementum. Nah, cementum ini merupakan jaringan ikat keras yang berfungsi untuk mengikat gigi agar tidak lepas dari akar atau gusinya. Lalu ada periodontal. Nah, periodontal ini merupakan jaringan penyangga agar tidak goyang. Lalu ada root canal. Nah, root canal merupakan saluran akar gigi. Nah, ini saluran akar gigi. Lalu ada apex. Apex merupakan ujung dari akar. Ini ujung dari akar. Nah, terus yang ini merupakan tulang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orifis. Jadi, orifis ini merupakan lubang akses ke dalam akar gigi yang terletak pada bagian dasar ruang pulpa. Nah, selanjutnya ada pocket. Nah, pocket ini merupakan saku gigi. Lalu ada saliva. Nah, saliva sendiri merupakan nama lain dari air lidah. Lalu ada kas. Kas merupakan tonjolan yang terletak pada bagian oklusal. Lalu ada cingulum. Nah, cingulum ini merupakan permukaan yang cembung yang biasanya berada pada bagian insisal. Lalu ada karies. Karies ini merupakan nama lain dari gigi yang berlubang. Lalu ada kalkulus. Nah, kalkulus sendiri ini merupakan nama lain dari karang gigi. Lalu ada mamelon. Nah, mamelon ini merupakan tonjolan yang berada pada insisal edge. Nah, di sini biasanya ada pada gigi yang baru tumbuh. Lalu ada decidui. Nah, decidui ini merupakan nama lain dari gigi susu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesioden. Nah, mesioden ini merupakan adanya gigi tambahan yang terletak pada bagian median line atau garis tengah. Lalu ada mikrodontia. Mikrodontia ini merupakan kelainan bentuk gigi yang ukurannya lebih kecil dari gigi pada normalnya. Lalu ada makrodontia. Nah, makrodontia ini merupakan kelainan bentuk pada gigi yang ukurannya lebih besar daripada ukuran pada normalnya. Lalu ada paramolar. Paramolar ini merupakan gigi tambahan atau gigi ekstra yang terletak pada bagian molar. Lalu ada supernumeraritet. Nah, supernumeraritet ini merupakan kelainan pada jumlah gigi berlebih dan biasanya jumlahnya ini lebih pada jumlah normalnya. Lalu ada anodontia. Nah,
Ortodontia ini merupakan kelainan pada tidak adanya benih gigi yang tumbuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periodontitis. Nah, periodontitis ini merupakan suatu infeksi yang serius yang terjadi pada gusi. Nah, periodontitis ini dapat menyebabkan kerusakan pada tulang yang ada di rahang. Lalu ada gingivitis. Nah, gingivitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada gusi. Nah, ini ditandai dengan kebengkakan serta warna kemerahan pada pangkal-pangkal gusi. Lalu ada pulpitis. Nah, pulpitis ini merupakan suatu infeksi yang terjadi pada jaringan pulpa. Pulpitis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pulpitis reversible dan juga irreversible. Bedanya adalah kalau yang reversible ini rasa sakit yang ditimbulkan masih cukup singkat, jadi tidak berlama-lama. Lalu yang irreversible ini rasa sakit yang ditimbulkan yakni cukup lama dan juga dapat menyebabkan kematian saraf pada jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya. Lalu ada diastema. Nah, diastema ini merupakan celah-celah yang ada pada gigi. Lalu ada fusi. Nah, fusi ini merupakan dua benih gigi yang tumbuh dan berkembang menjadi satu. Lalu ada geminasi. Bedanya dengan fusi tadi, geminasi itu merupakan satu benih gigi yang tumbuh dan berkembang menjadi dua. Lalu ada flexion. Flexion merupakan akar yang bengkok kurang dari 45 derajat. Lalu ada dilaserasi. Nah, dilaserasi ini merupakan kelainan bentuk pada mahkota gigi atau akar gigi yang mengalami kebengkokan yang tajam. Lalu ada impaksi. Nah, impaksi sendiri ini merupakan tidak dapat keluar sepenuhnya gigi pada molar 3 itu tidak dapat keluar sepenuhnya, jadi miring. Nah, impaksi ini biasanya terjadi pada usia 17 hingga 20 tahun. Lalu ada atrisi. Atrisi ini merupakan pengikisan gigi yang terjadi antara gigi atas dan juga gigi bawah. Lalu ada abrasi. Abrasi ini merupakan suatu kerusakan di mana emel gigi, dentin, dan sementum yang rusak dan hilang. Lalu ada erupsi. Nah, erupsi sendiri ini merupakan proses dari pertumbuhan dan perkembangan dari gigi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plak. Nah, plak ini merupakan lapisan lengket yang melapisi gigi dan mengandung bakteri. Lalu ada bleaching. Nah, bleaching ini merupakan suatu teknik pemutihan gigi dengan menggunakan bahan kimia. Kemudian ada ortodontia. Nah, ortodontia ini merupakan bidang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari secara khusus tentang estetika dari posisi gigi, rahang, dan juga wajah. Lalu ada patologi. Nah, patologi ini merupakan cabang dari ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tentang ciri-ciri dari penyakit yang dapat menimbulkan suatu kelainan pada gigi. Lalu ada resesi. Nah, resesi ini merupakan kondisi di mana tepi gusi yang turun dari permukaan gigi. Lalu ada pulpektomi. Nah, pulpektomi ini merupakan perawatan pada gigi sulung yang bertujuan untuk mempertahankan gigi tersebut sampai tiba saatnya untuk pencabutan secara normal. Lalu ada odontektomi. Nah, odontektomi ini biasanya operasi yang biasanya pada impaksi. Nah, impaksi yang terjadi pada molar 3 atau gigi yang paling belakang yang miring. Nah, biasanya odontektomi ini dilakukan pada usia 17 hingga 20 tahun. Lalu ada pulp capping. Nah, pulp capping ini merupakan perawatan gigi yang bertujuan untuk menutupi ruang pulpa yang sedang terbuka. Lalu ada eksodonsi. Nah, eksodonsi ini merupakan tindakan pencabutan gigi dari gusi. Lalu ada OHS. Nah, OHS ini memiliki kependekan dari Oral Hygiene Index Simplified. Nah,
Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kebersihan suatu gigi. Lalu ada CPTIN, kependekannya dari Community Periodontal Index of Treatment Needs. Nah, indeks ini digunakan oleh WHO untuk mengukur jaringan periodontal dan juga serta perawatan dengan menggunakan sonde. Lalu ada dentinogenesis. Nah, dentinogenesis ini merupakan pembentukan dari dentin pada gigi. Lalu ada ekstrasi. Nah, ekstrasi ini merupakan cabang dari ilmu kedokteran gigi yang tentang pencabutan gigi dari soketnya. Lalu ada protusi. Nah, protusi ini merupakan posisi dari kondisi di mana posisi rahang atas lebih maju daripada rahang bawah. Lalu ada maloklusi. Maloklusi ini biasanya merupakan istilah medis yang digunakan untuk menyatakan suatu posisi dari gigi atau susunan gigi yang tidak normal. Nah, lalu ada avulsi. Avulsi ini merupakan terlepasnya gigi dari soket dikarenakan adanya trauma. Nah, trauma ini biasanya terjadi pada kecelakaan, jatuh, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang overbite. Nah, overbite ini merupakan situasi di mana gigi incisifus bagian atas ini lebih maju daripada gigi incisifus bagian bawah. Nah, selanjutnya ada overjet. Nah, overjet ini merupakan jarak horizontal antara gigi-gigi atas dan bawah pada keadaan oklusal atau keadaan yang tidak normal. Lalu ada crowding. Nah, crowding ini dapat diartikan merupakan suatu kondisi di mana keadaan gigi yang berjejal atau bertumpuk. Lalu ada fraktur gigi. Nah, fraktur gigi ini merupakan suatu cedera atau dental traumatik berupa berupa retakan atau patahan. Nah, patahannya ini bisa berupa enamel, dentin, ataupun pulpa. Lalu ada ekstrusi. Nah, ekstrusi ini merupakan pergerakan gigi yang keluar dari alveolus, di mana akar gigi mengikuti mahkota gigi. Lalu ada edge to edge. Nah, edge to edge itu merupakan suatu kelainan oklusi atau maloklusi yang dapat diartikan suatu susunan yang tidak normal pada aslinya. Lalu ada nekrosis pulpa. Nah, nekrosis pulpa ini merupakan suatu kematian jaringan yang terdapat pada pulpa. Lalu ada nomenklatur. Nah, nomenklatur ini merupakan penomoran pada gigi. Lalu ada persistensi. Nah, persistensi ini suatu kondisi di mana gigi sulung masih ada, tetapi gigi permanen sudah tumbuh. Lalu ada scaling. Nah, scaling ini merupakan pembersihan dari karang gigi. Lalu ada PSA. PSA ini merupakan perawatan dari saluran akar gigi. Lalu ada anomali. Nah, anomali ini dapat diartikan bentuk gigi yang menyimpang atau mengalami kelainan dari bentuk normalnya. Lalu ada groove. Groove merupakan lekukan dangkal yang sempit dan panjang pada permukaan gigi. Lalu ada pit. Nah, pit ini merupakan cekungan yang terdapat pada oklusal. Lalu ada bifurkatil. Nah, bifurkatil ini merupakan titik pertemuan dua cabang dari akar gigi. Lalu ada trifurkatil. Nah, trifurkatil ini merupakan titik pertemuan dari 3 cabang akar gigi. Oke semua, jadi itu merupakan 100 macam istilah dalam kedokteran gigi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.